Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak atau kolesterol. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri akan menyempit dan membuat aliran darah di jantung Anda akan berkurang. Betapa mengerikan penyakit jantung koroner ini. Berdasarkan data WHO, bahkan penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit tidak menular, penyebab kematian tertinggi di dunia. Gejala yang biasa dirasakan adalah nyeri di bagian dada terasa seperti ditekan, sesak nafas, rasa mudah lelah, keringat dingin, mual, dan muntah. Di episode kali ini, Ibu Lita Viani Purba akan berbagi cerita mengenai kejadian yang membuat ia mengetahui bahwa ia telah terkena penyakit jantung koroner. Bagaimana ia bisa kembali bangkit dari penyakitnya dan berangsur pulih? Halo, nama saya Lita Viani, usia saya 56 tahun. Saya berprofesi sebagai seorang lawyer. Beberapa tahun yang lalu saya menderita gangguan jantung, hipertensi, kolesterol, hampir seluruh penyakit ada di tubuh saya. Mau tahu kenapa saya bisa sehat seperti sekarang? Saksikan saya di Go Healthy Metro TV. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tantri, mungkin ada di antara Anda yang sekarang sedang menyaksikan acara ini dan berulang tahun ya. Kami doakan semoga Anda panjang umur ya. Tapi mesti ingat juga loh Kang, panjang umur juga harus panjang sehatnya. Coba kalau tadi kayak Bu Lita di video tadi, kena sakit jantung kan juga nggak mau ya. Karena namanya sakit jantung itu kan penyakit pembunuh nomor 1, tidak hanya di Indonesia loh, tapi juga di seluruh dunia. Makanya harus kita jaga baik-baik. Betul juga ya, panjang sehat dan panjang umur. Ada bersama kami di sini Ibu Lita. Hai Ibu, apa kabar sekarang? Hai, baik. Baik ya, seger dong. Wih, panjang umur, panjang sehat buat Ibu ya Bu ya. Makasih. Selain Bu Lita juga ada Mas Boyke. Hai Mas Boyke. Yang ini juga selalu awet muda kan, selalu energetik. Betul sekali ya. Nah tadi kan kita sudah menyimak kisahnya dari Ibu Lita bahwa waktu itu kena gangguan jantung, serangan jantung ya Bu ya? Tahun berapa sih Bu? Pertengahan 2019. Ya awalnya sih kaki saya bengkak. Saya nggak tahu kalau itu ternyata ada hubungannya dengan jantung. Dimulai dengan bengkak. Kaki bengkak. Memeriksakan diri kemudian. Iya, karena nggak kempes-kempes. Akhirnya saya periksa. Disitulah saya tahu bahwa seluruh penyakit ada di diri saya. Seluruh penyakit. Seluruh penyakit itu apa aja? Diborong sih Bu Lita. Mas Boyke ketawanya sampai ngakak gitu. Kita list aja kali ya, kita list. Jadi yang diborong itu penyakitnya apa aja Bu Lita? Satu. Semua, jantung, diabetes, darah tinggi, dan teman-temannya deh. Dan itu ketahuannya ketika kakinya bengkak. Jadi di satu waktu. Belum pernah cek sebelumnya? Belum. Mungkin pemirsa, Bu Lita ini memang nggak pernah memeriksakan kesehatannya gara-gara kesibukannya. Beliau ini adalah seorang lawyer. Yang kita tahu kesibukan lawyer seperti apa. Tapi ya itu dia, kesehatan kadang kita baru tahu betapa itu sangat berharga ketika kita kena batunya. Untung dalam tanda kutip dikasih kaki bengkak. Kalau enggak Ibu nggak akan pernah tahu Ibu ada penyakit kayak gitu kan Ibu ya? Iya betul banget. Betul ya? Betul banget. Justru karena saya dikasih warning, akhirnya saya periksa. Nah, tahuanlah semuanya. Diagnosa dokter waktu itu apa? Jantung langsung penyumbatan. Ada berapa penyumbatan Ibu waktu itu? 3 dan 3. harus bypass. Tanpa Biasa gejala aja. biasa, jadi normal. Tapi justru itu kan yang menakutkan kan, berbahaya. Memang ada resiko-resiko yang tidak bisa kita ubah. Artinya tuh ya memang udah begitu dari sononya, dari alamnya. Yaitu umur, makin tua ya Resiko makin makin pembuluh tinggi, darah ya. ya. Kemudian jenis kelamin ya, dan juga keturunan. Ada keturunan Ibu? Ada. Keturunan jantung ada. Tapi Ibu juga tidak waspada ada keturunan. Check up ya. Itu jeleknya inilah saya. wanita karir ya, kadang-kadang saking sibuknya sampai lupa untuk kesehatan dirinya ya. Resiko yang dapat dimodifikasi ini resiko-resiko yang sebenarnya kita bisa cegah ya, pemirsa. Seperti merokok Ibu enggak kan? Enggak. Kemudian lemak, kolesterolnya memang tinggi, ya. Kemudian hipertensi ada, tadi sudah diabetes ada, ya kan. Berat badan berlebih, iya, ya kan. Olahraga kurang, iya. Aduh, contreng semua nih. Kemudian dietnya itu apa? Dietnya betul-betul bagus atau segala Jaga makan segala. Jaga makan nggak dulu?
Dulu enggak. Enggak, semua dimakan. Iya. Oke. Alkohol sih enggak lah ya. Enggak. Oke. Tapi hampir 80% yang ada terpampang resiko yang dapat dimodifikasi itu dimiliki oleh Ibu Lita, ya kan Bu? Iya, betul. Nyesel nggak Bu dengan seperti itu? Nyesel banget. Nyesel banget. Kenapa dulu saya nggak hidup sehat Iya, gitu iya, ya? Nah pemirsa, ini bukan tadi Bu Lita sempat ngomong, aduh ini sebenarnya cerita saya tentang yang jelek. Tidak, karena itu adalah bagaimana kita berkaca. Karena banyak sekali, baik pria maupun wanita yang pola hidupnya seperti Bu Lita ini. Betul. Ya, bahkan untuk melakukan check up aja tidak sampai dilakukan ya. Baru setelah serangan bengkak baru ketahuan lah berenceng itu yang namanya penyakit. Ya. Tapi untungnya Ibu Lita masih diberi kesempatan kedua ya Bu ya. Maksudnya kan dengan segala penyakitnya ini kan. Yang borongan tadi itu. Ada penyumbatan pula, ada biasanya kan mohon maaf kalau penyumbatan ya kalau nasi berkata lain ya mungkin sudah selesai ya Bu. Tapi ya bisa dibilang ini adalah kesempatan yang kedua ya Bu ya. Iya betul. Betul ya Bu ya. Betul. Bersyukur sekali ya Bu ya. Banget. Nanti abis ini Bu Lita akan cerita lebih jelasnya lagi bagaimana caranya kok bisa merubah orang yang asalnya sampai penyakitnya begitu banyak sampai sekarang kembali sehat, kembali normal, bisa beraktivitas dengan seperti sedia kala. Makanya jangan kemana-mana ya, kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau tadi Bu Lita yang juga sudah hadir saat ini bersama kita cerita bagaimana perjalanannya ketika waktu itu tiba-tiba kakinya bengkak dan kena serangan jantung. Iya. Nanti kita juga akan tanya-tanya dong sama Bu Lita lagi ya. Sekarang kok seger banget. Iya, padahal bayangan lo pemirsa ya, penyakitnya yang dimiliki dulu oleh Bu Lita ini rombongan. Kolesterolnya ada, hipertensinya ada, diabetesnya ada, wajar. Kalau misalnya ada penyumbatan, wajar kan Mas Boyke? Wajar. Wajar, karena itu adalah faktor-faktor resiko di mana bisa membuat kita terkena serangan jantung penyumbatan. Betul. Makanya sekarang kalau sudah terlihat segar, pasti ada yang diupayakan. Tadi udah cerita pola hidupnya berubah total. Pola hidupnya apa saja Bu yang Bu lakukan? Yang berubah itu apa saja? Mulai dari makanan. Makanan. Terus mulai olahraga. Olahraga. Tapi teratur ya Bu? Iya, Oke. minimum 30 menit. Sekarang saya lakukan. Tiap hari? Iya. Ini senang. Makan udah, olahraga udah. Dibantu sama teknologi laser. Teknologi laser. Oke. Ibu pakai teknologi laser berarti atas kesadaran sendiri. Iya. Yang Ibu rasakan apa? Dulu sebelum memakai sama setelah menggunakan? Yang pasti saya udah bisa tidur nyenyak. Itu nomor satu yang terasa. Lawyer butuh tidur. Biasanya kan kalau mau badan udah di kasur ya Bu ya, pikiran masih di ruang sidang ya Bu ya. Tidur ya Bu ya? Tidur. Oke. Kemudian saya merasa lebih fit. Tidak capek lagi, tidak mudah capek. Jadi energinya banyak Iya. gitu ya Bu? Dan kata teman-teman saya lebih segar gitu, bisa teman-teman kelihatan bilang segar. lebih segar. Makanya saya menganjurkan kepada teman-teman saya untuk menggunakan seperti halnya saya, walaupun mereka tidak sakit gitu. Perbedaannya terasa sekali di badan Ibu ya. Tapi Ibu udah cek lagi belum tuh kadar kolesterolnya? Udah turun. Turun semuanya. Semuanya turun gitu. Jadi ya dokter juga bilang, loh Ibu kok sekarang bagus kondisinya. Ya saya cerita, saya menggunakan ini selain pola hidup saya berubah gitu. Dan tetap juga mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Obat masih ada? Masih. Nah ini kombinasi yang tepat nih pemirsa nih ya. Pola hidup diperbaiki. Kalau ada treatment obat dari dokter silahkan dilanjutkan. Plus menggunakan teknologi laser. Hasilnya kita lihat Bu Lita segar, fresh, produktif lagi ya Bu ya. Iya. Dan semua yang contreng merah tuh bintang-bintang kolesterol, hipertensi, diabetes turun semuanya. Keren Bu. Tapi aku mau tanya sama Mas Boyke, sebetulnya apa sih yang dilakukan teknologi laser ini untuk membantu Bu Lita ini, Mas Boyke? Ya, jadi Bu Lita ini bisa terbantu dengan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini pemirsa memang sudah dikenal sejak zaman dulu, tahun 1960-an. Penelitian-penelitiannya, jurnal-jurnal ilmiahnya sudah banyak. Nah, ini adalah teknologi laser untuk darah. Ya, kalau dulu kan untuk kecantikan, untuk fisioterapi. Dan penyakit yang dialami oleh Bu Lita ini adalah darah yang kental. Akibat darah yang kental tuh semua. Ya, dan sekarang teknologi laser ini justru untuk darah. Pertama, ya, tadi saya merasa kolesterol saya turun. Ya, kenapa? Karena ternyata teknologi laser ini dia akan mengubah
ya, kolesterol dan gula menjadi energi sehingga kadar kolesterol dan kadar gulanya turun. Gulanya turun, kolesterol turun kan? Nah, kemudian saya lebih mudah tidurnya. Yang pertama kali dirasakan enak banget sehingga bangunnya segar. Karena si teknologi laser ini dia mengaktifkan hormon melatonin yang pada umurnya Bu Lita ini sebenarnya sudah menurun sekali sehingga tidurnya menjadi nyenyak dan berkualitas. Kemudian juga agregasi trombosit atau keping-keping darah yang biasanya nempel-nempel nih akibat kolesterol tadi, kemudian dia dicegah dan yang sudah menempel dia diuraikan sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Ya, dan juga tensinya turun. Kenapa? Karena ada yang namanya mekanisme mengaktifkan nitric oxide. Dia akan membuat pembuluh darahnya menjadi lebih elastis sehingga tekan darahnya menjadi menurun karena aliran darahnya menjadi lancar. Itu semua yang diberikan teknologi laser sehingga kita bisa melihat sekarang Ibu Lita di usia segini sebagai pengacara yang cantik, ya kan? Betul kan? Saya juga pasti akan mengatakan demikian karena ya aliran darah yang tadinya tersumbat di mana-mana mengakibatkan berbagai macam penyakit sekarang menjadi lancar. Semua organ-organ vitalnya mendapatkan nutrisi dan oksigen yang baik. Seperti itulah yang terjadi pada Bu Lita, pemirsa. Ya. Dan pemirsa, Anda nggak perlu memikirkan hal yang tadi lah. Tinggal pakai aja sebetulnya. Tinggal Anda gunakan, biarkan teknologi laser yang menjalankan semua mekanismenya. Nah, betul sekali. Itu kan Mas Bayu kan? Dan teknologi ini, pemirsa, ini adalah dia bisa bersama-sama dengan obat loh. Ini pengakuan sendiri ya. Artinya dia tidak antipati ya dengan obat atau bahkan kita mengatakan nggak usah pakai obat, pakai enggak. Dia bisa bersama-sama ketika perbaikan terhadap tubuhnya makin baik, maka dosis obat-obatannya bisa dikurangi. Tadi aku senang statementnya Bu Lita yang bilang bahwa sekarang aku mengajak teman-temanku untuk hidup sehat. Termasuk juga teman-teman yang nggak sakit. Jadi sebagai tindakan preventif juga aku ajak. Sebenarnya bagus kan ya Mas Boyke ya? Betul. Karena teknologi laser ini pemirsa bukan hanya untuk orang yang sakit seperti Bu Lita, tetapi juga bukan mereka-mereka yang punya faktor resiko. Kan tadi Bu Lita mengatakan saya ada sebenarnya keluarga sakit jantung. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh dia harus mulai juga menggunakan mereka-mereka yang makannya masih segala dimakan, ya itu juga harus. Keturunan hipertensi itu juga harus. Masih merokok, kurang berolahraga sebagai preventif. Tetapi yang sudah sakit ya seperti Bu Lita yang sudah sampai bengkak kakinya itu juga untuk pengobatan. Jangan sampai sakitnya itu menimbulkan komplikasi-komplikasi yang lebih bahaya bahkan menimbulkan kematian ya. Dan juga bisa untuk rehabilitasi. Jangan sampai diabetes yang Bu Lita misalnya derita itu karena dibiarkan akhirnya timbul gangren, timbul gangguan-gangguan yang lain. Jadi bisa untuk pencegahan teknologi laser ini, bisa untuk pengobatan dan bisa untuk rehabilitasi. Apa pendapat teman-teman setelah melihat Bu Lita seperti ini sekarang? Ya mereka bilang gini, sekarang jauh. Berarti beda banget ya. Beda banget. Jauh lebih segar, lebih energik lah gitu dibanding yang dulu. Nah saya kesempatan saya bilang kalau mau seperti saya belilah. Beli dan pakai teratur ya Bu Lita ya. Iya. Terus sekarang kalau pakai berarti satu hari pagi malam atau gimana? Pagi dan malam. Nah, masih teratur berarti masih, ya? Selain saya, anak saya, suami saya, semua diajak. kita ajak. Dan teman-teman saya banyak yang bertanya, kok bisa sih gitu. Ya udah, saya bilang kamu harus beli. Ya mereka akan menggunakan katanya begitu. Iya, hidup sehat memang harus saling mengajak. Iya. Supaya nggak sendirian, supaya ada temannya gitu loh. Ini investasi untuk keluarga kan? Iya, satu Jadi keluarga. bukan hanya Bu Litanya saja yang menggunakan, anaknya, suaminya, bahkan mungkin saudara-saudaranya. Kadang-kadang mereka mencoba dan merasa enak, mereka membeli sendiri. Itu yang sering terjadi seperti itu. Iya nggak Bu Lita? Iya betul. Ya, kalau kliennya suruh pakai juga Bu? Iya. Tapi pernah saya gunakan kalau saya jalan ke mall gitu. Ke mall Bu? Iya, saya gunakan. Saya nggak malu gitu, biarin aja saya pakai. Dan saya pernah melihat beberapa orang juga menggunakan yang sama seperti saya gitu. Jadi, ini senasib sama saya. Senasib ingin hidup lebih sehat. berkualitas, Betul. ingin darahnya tidak kental. Iya, senasib orang yang sevisi semisi ingin hidupnya sehat, panjang umur, panjang sehatnya. Tapi menariknya itu menyenangkannya karena portable, jadi bisa digunakan sembari beraktivitas gitu. Betul ya Bu ya? Betul. Pengalamannya gimana Bu? Ya
Karena mudah kan, dipakai di mudah, jadi mau kemana aja, sekalipun saya di rumah repot atau di kantor repot, ya tetap bisa digunakan gitu. Jadi ya mengasihkan lah. Cara sehat yang asyik dan menyenangkan ya. Ibu Lita, terima kasih. Sehat terus Ibu ya. Buang jauh-jauh si penyakit yang tadinya jangan sampai ada lagi. Jadi rutin terus gunakan teknologi lasernya ya. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Mas Boyke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya masih pengen tanya lagi soal bagaimana teknologi ini bisa membantu kesehatan, ya nggak? Iya. Ya, pemirsa tetap bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Anda kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Iya, ini kadang suka ada loh Tantri yang nanya lewat DM di sosial media ya. Kalau misalnya tampil di TV atau menghadapi orang banyak masih suka deg-degan nggak? Nanya ke saya gitu ya. Aku sih masih. Ya saya juga masih dong. Artinya apa ya? Artinya saya masih hidup, deg-degan. Kalau saya udah nggak deg-degan berarti saya nggak hidup dong. Jawabannya manusiawi, berarti kita sehat ya kan? Iya, deg-degan itu berarti tandanya jantung saya masih berfungsi. Mudah-mudahan berfungsi masih dengan baik karena saya takut. Ayah saya kan pernah pasang ring, terkena serangan jantung. Oleh karenanya, saya karena punya faktor resiko, jadi saya menggunakan teknologi laser. Meskipun saya merasa sehat-sehat aja, itu kan cara yang betul kan Mas Bagu kan? Iya, bukan aja tadi Bu Lita, ayahnya Kang Ronald, saya sendiri juga menggunakan karena saya punya hipertensi pemirsa. Taunya hipertensi juga pada waktu di tensi mau dioperasi matanya. Jadi tiba-tiba gitu ya Mas Boyke 170, 105 ya. Udah tahu seperti itu, ditunda operasinya. Nah, saya gunakan teknologi laser baru 10 hari dan hari ke-14 sudah normal tensinya 130/85 waktu itu ya. Dan alhamdulillah akhirnya operasi bisa berlangsung. Tapi itulah ya, kita kadang-kadang lupa ya bahwa sebenarnya dalam hidup ini yang paling penting adalah kesehatan. Ya. Karena kesibukan tadi Bu Lita, karena kesibukan saya juga kan akhirnya saya juga tidak pernah tensi. Padahal kalau di rumah juga ada tensimeter, tapi kan nggak pernah digunakan. Nah, kenapa tensi itu bisa turun? Ya karena tadi ada yang namanya mekanisme nitric oxide ya, di mana si nitric oxide yang terdapat di pembuluh darah itu diaktifkan oleh teknologi laser. Akibatnya pembuluh darahnya menjadi lebih elastis, tekan darahnya juga menjadi turun. Itu yang saya alami, ya. Dan jadi si teknologi laser ini, pemirsa, dia bekerja pada darahnya dan pada pembuluh darahnya. Padahal kita tahu semua bahwa darah itu membawa makanan, membawa oksigen itu sebagai nyawa kita. Kalau ini kental, kalau ini tidak lancar, ya nyawa kita juga terancam. Seperti itu. Ada dua statement yang selalu disebutkan oleh narasumber ataupun juga mereka melalui sosial media dan juga email dan lain sebagainya. Pasti tidurnya lebih enak kalau sudah menggunakan teknologi laser. Yang kedua, energinya lebih tinggi. Iya. Gitu ya, dan itu saya alami juga dan istri saya alami juga. Yang jelas energi ya, karena mungkin saya masih dulunya anggota Mapala UI jadi sering naik gunung. Saya kemana-mana itu selalu bawa itu untuk menambah energi saya untuk naik gunungnya bisa sampai dapat medali ya di Dragon Mountain yang 5.000 meter itu. Kemudian juga tidurnya lebih nyenyak, itu dialami oleh istri saya yang sudah masuk usia menopause. Jadi ibu-ibu yang sudah sulit tidur biasanya tuh pada usia-usia menopause gunakan teknologi laser. Akan tidur dengan nyenyak dan juga akan bangun dengan segar karena tidurnya pada gelombang alfa, ya, di mana pada gelombang itu hormon growth hormon awet muda, endorfin semua diproduksi. Jadi buat recovery juga ya kesehatan ya. Seperti itu. Oke, nah pemirsa, jika mungkin ada di antara Anda yang sekarang sedang menjalani treatment medis, obat misalnya, ada obat yang dikonsumsi misalnya buat hipertensinya, ya buat pengencer darahnya, ini bisa digunakan atau ya treatmentnya bisa berbarengan dengan penggunaan teknologi laser. Ya karena itu adalah salah satu ciri dari alat kesehatan yang baik ya. Tidak bertolak belakang dengan treatment medis ya. Betul, ya? Tidak bertolak belakang dan bisa berdampingan. Makanya namanya sebagai alat bantu kesehatan ya. Dan biasanya kalau seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Lita, bahwa kalau sudah mulai membaik,
maka dosis-dosis obatnya juga bisa dikurangin gitu loh. Sehingga kita hanya menggunakan misalnya teknologi lasernya saja. Ya, tapi diingat ya pemirsa ya, berkurangnya dosis obat tidak boleh dikurangin sendiri. Iya, harus sepengetahuan dokternya. Betul. Jadi tadi kan Dan kalau kita juga memilih alat kesehatan nih Mbak Tantri, kita juga harus hati-hati ya. Ada rekomendasi enggak ya dari pemerintah? Karena ya kita takut juga kan banyak yang kadang-kadang mitu-mitu, abal-abal ya. Dan kalau buat saya, yang namanya teknologi itu harus kita hormati bahwa itu adalah hasil penemuan-penemuan. Dan saya kira teknologi laser ini untuk bidang kesehatan ini adalah suatu prestasi penemuan yang boleh dikatakan spektakuler ya. Karena kalau di luar negeri, kalau kita ke rumah sakit khususnya di Rusia dan dimanapun itu departemen laser itu sudah sendiri. Jadi orang datang ke departemen laser mau apa? Mau ngobatin impotensi, mau fisioterapi, mau ngobatin mata, mau ngobatin darah, itu ada. Dan yang sekarang ini teknologinya itu justru portable-nya itu bisa dibawa jalan ke mall, ya kan? Bisa dipakai kapanpun juga. dan jurnalnya juga sudah banyak kan? Jurnal-jurnalnya juga sudah banyak ya. Dan yang terpenting juga adalah bahwa ya penelitian-penelitian itu memang mendukung bahwa teknologi yang sekarang dibuatnya menjadi portable itu bisa membantu berbagai penyakit yang mematikan, khususnya yang berkaitan dengan darah. Iya, betul. Nah, pemirsa, jangan tunggu sampai sakit. Justru di saat kita sekarang sedang merasa sehat, ya yang pertama, rajin-rajinlah medical check up. Betul. Supaya tahu status kesehatan kita. Jika memang nilainya bagus, ya bagus. Tapi tetap nggak ada salahnya menggunakan teknologi laser. Terlebih-lebih ketika hasil cek darahnya banyak bintang-bintangnya, itu apalagi yuk gunakan teknologi laser sebelum berubah menjadi komplikasinya. Itu dia. Kadang-kadang juga misalnya nih, udah percaya diri, pola hidupku udah keren Mas Boyke. Tapi kan kadang-kadang ada cheat day-nya. Kadang-kadang tidurnya masih suka berantakan gitu kan ya. Olahraganya bolong-bolong. Makanya masih segalak mungkin kayak seperti saya juga, saya mengaku kok makan saya juga masih kacau. Tapi bolong-bolong itu ya insya Allah tertutup oleh teknologi. Oke, jadi sepakat ya pemirsa ya, teknologi laser yang kami perbincangkan hari ini adalah teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah dan juga kualitas pembuluh darahnya. Tapi yang pasti kalau pemirsa mungkin masih ada pertanyaan lebih lanjut, ingin konsultasi ataupun bertanya mengenai teknologi laser ini, ada nomor telepon di layar kaca Anda yang bisa langsung Anda kontak saat ini juga. Iya, Mas Boyke terima kasih buat penjelasannya. Sama-sama Kang Ronald, Mbak Tantri. Nah pemirsa, jika Anda masih punya pertanyaan soal dunia kesehatan atau juga mungkin punya pertanyaan tentang teknologi laser ya, di email saja pertanyaannya. Nanti pertanyaan Anda akan dijawab ya di acara Coffee Time bersama sahabat kami ada Syahna Sak dan juga Sogi Indra Duaja. Di acara itu nanti kita akan minum kopi bareng-bareng, kita akan meningkatkan pengetahuan kita soal kesehatan, termasuk juga happy-happy bareng pokoknya. Iya, betul. Oke pemirsa, berjumpa lagi dalam Gualti berikutnya. Cara tepat hidup sehat.